Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Dwi akan mengajak kalian untuk membahas latihan penilaian akhir tahun pada buku aktivitas siswa kelas 5 semester 2. Silahkan persiapkan diri dengan baik dan simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini Pak Dwi akan membahas latihan penilaian akhir tahun muatan pelajaran matematika. Anak-anak, silahkan disiapkan dengan baik bukunya. Buka aktivitas siswa halaman 95 sampai dengan halaman 96. Langsung saja pada soal yang pertama. Perhatikan di situ ada sebuah gambar balok. Volume gambar di atas adalah, ingat anak-anak, ini bukan balok tapi kubus. Volume kubus yaitu rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Nah, kubus yang ada pada soal nomor 1 memiliki panjang sisi 12 cm. Nah, sekarang panjang sisi ini kita masukkan ke dalam rumus. Bahwa rumusnya V yaitu volume sama dengan S yaitu sisi dikali S dikali S. Nah, V sama dengan sisinya 12 dikali 12 dikalikan 12. V atau volume sama dengan 12 dikali 12 dikali 12, hasilnya adalah 1728 cm kubik. Jawabannya yang benar adalah yang B. Lanjut pada soal nomor 2. Rina mempunyai kotak pensil berbentuk balok dengan panjang 15 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 4 cm. Volume kotak pensil Rina adalah titik-titik centimeter kubik. Ingat anak-anak, kotak pensil Rina berbentuk balok. Nah, volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita tahu panjang dari kotak pensil Rina adalah 15 cm. Kemudian lebarnya 8 cm dan tingginya 4 cm. Sehingga kita masukkan panjang lebar tinggi ini ke dalam rumus. V sama dengan P dikali L dikali T. V sama dengan panjangnya berapa? 15 dikalikan lebarnya 8 dikalikan tingginya 4. 15 dikali 8 dikali 4 hasilnya adalah 480 cm kubik. Jawaban yang benar adalah yang A. Lanjut soal nomor 3. Anak-anak, perhatikan gambar-gambar jaring-jaring kubus yang ada pada soal. Untuk jaring-jaring A itu ketika kita lipat maka dia bisa menjadi bentuk kubus. Jaring-jaring B tidak bisa menjadi bentuk kubus. Jaring-jaring C bisa menjadi bentuk kubus. Jaring-jaring D bisa menjadi bentuk kubus. Jaring-jaring E bisa menjadi bentuk kubus dan jaring-jaring F tidak bisa menjadi bentuk kubus. Mengapa yang F tidak bisa? Karena hanya terdiri dari 5 persegi, harusnya ada 6 ya. Tuh. Maka yang termasuk jaring-jaring kubus yang benar adalah nomor, ya berarti selain B dan selain F, yaitu C dan D. Jawabannya adalah C. Lanjut pada soal nomor 4. Benda berikut yang berbentuk kubus. Nah, yang berbentuk kubus yang mana? Rubik berbentuk kubus. Almari
balok. Televisi bentuknya abstrak ya. Kalau yang layar datar itu balok mungkin. Radio bentuknya balok tapi berbeda-beda. Maka jawaban yang benar adalah A, Rubik. Nah, ada yang pernah bermain Rubik? Ya. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan di situ ada orang yang sedang tanya jawab. Berdasarkan gambar tersebut, pengumpulan data dilakukan dengan cara A, wawancara. Ingat anak-anak, cara mengumpulkan data itu ada 4 metodenya. Pertama dengan cara bertanya langsung atau wawancara. Ada juga dengan cara tes, menjawab pertanyaan ya. Ada juga dengan mengisi dengan mengisi itu ya. Kemudian ada yang dengan mengamati langsung atau observasi. Nah, ini bertanya langsung termasuk jenis wawancara ya. Lanjut soal nomor 6. Seorang penjahit mengukur pelanggan dan mencatat hasil pengukurannya pada buku catatan. Hal ini termasuk kegiatan pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung. Jadi diamati, diukur, langsung dicatat. Nah, itu masuk pada pencatatan langsung atau pengamatan langsung, observasi ya. Kemudian yang ketujuh, penyajian data dapat dilakukan dengan diagram berikut. A, diagram garis. Bisa ya menyajikan data dengan diagram baris, sudah pernah kita bahas. B, dengan diagram batang juga bisa ya, lebih mudah malah. Itu pernah juga kita bahas. Kemudian diagram balok, ini mungkin sama diagram balok dengan diagram batang. Yang C, diagram lingkaran itu juga bisa nak. Hanya saja kita belum pernah mencoba membuat atau menyajikan data dengan diagram lingkaran, tapi bisa. Maka jawaban ini ya, nomor 7 ini jawabannya adalah yang C, diagram balok. Lanjut pada soal nomor 8. Berikut ini adalah data tinggi badan siswa kelas 5 SDN Sukajaya dalam sentimeter. Nah, berdasarkan data tersebut, banyaknya siswa yang dicatat dalam data tersebut ada berapa anak? Nah, silakan dihitung. Di situ banyaknya ada 30 anak. Lanjut pada soal nomor 8 sudah. Nomor 9. Akuarium berbentuk balok dengan panjang, lebar dan tinggi sebesar 90 cm panjangnya, lebarnya 60 cm dan tingginya 70 cm. Maka volumenya adalah, volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya 90, lebarnya 60 dan tingginya 70. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. V sama dengan P kali L kali T. V sama dengan panjangnya 90 dikali lebarnya 60 dikali tingginya 70. Maka volumenya sama dengan 90 kali 60 kali 70, hasilnya berapa? 378.000 cm kubik. Itu ya. Lanjut anak-anak pada soal nomor 10. Pak Dani mempunyai kotak buah berbentuk balok dengan volume 1500 desimeter kubik. Ingat, desimeter kubik ya. Jika lebar dan tinggi kotak buah itu adalah 100 lebarnya dan tingginya 125 cm, maka berapa panjangnya? Nah, kita tentukan dulu volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, volumenya itu 1500 desimeter kubik. Kemudian lebarnya 100 cm. Kemudian tingginya 125 cm. Berapa panjangnya ya? Panjangnya berapa sentimeter? Karena ini lebarnya dan tingginya dalam bentuk sentimeter, panjangnya yang dicari juga dalam bentuk sentimeter, maka volumenya kita ubah menjadi bentuk sentimeter.
1.500 desimeter kubik diubah menjadi sentimeter menjadi 1.500.000 sentimeter kubik. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. V sama dengan P kali L kali T. Karena yang kita cari panjangnya, maka P atau panjang sama dengan volume dibagi dalam kurung lebar kali tinggi. Nah, P sama dengan volumenya berapa? 1.500.000 dibagi lebarnya 100 dikali tingginya 125 dalam kurung ya. Maka panjangnya sama dengan 1.500.000 dibagi 100 dikali 125 berapa? 12.500. Maka panjangnya ini 1.500.000 dibagi 12.500. Hasilnya adalah 120 cm kubik. Itu ya nak ya, silahkan dipahami. Lanjut pada soal nomor 11. Sisi kubus berbentuk, nah ini perhatikan, kubus salah satu sisinya kita ambil ini sisi paling depan ya. Berbentuk apa ini nak? Berbentuk persegi. Jadi kubus itu memiliki 6 sisi, yang ke-6 sisinya semuanya berbentuk persegi. Lanjut pada soal nomor 12. Jumlah rusuk pada kubus adalah, ada berapa rusuknya kubus? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah rusuk pada kubus adalah 12 rusuk. Lanjut soal nomor 13. Di situ ada data. Pada data di atas yang mendapat nilai 100 ada berapa siswa? 1, 2. Yang dapat nilai 100 ada 2 siswa. Lanjut pada soal nomor 14. Metode pengumpulan data di mana pengamat mengamati perilaku objek yang diamati dan mencatatnya disebut metode observasi atau pengamatan langsung. Ingat anak-anak, cara mengumpulkan data ada 4 metodenya. Yang pertama adalah dengan tes, yang kedua dengan bertanya langsung atau wawancara, yang ketiga dengan angket, dan yang keempat adalah dengan pengamatan dan pencatatan langsung atau observasi. Jawaban nomor 14 adalah observasi atau pengamatan langsung. Lanjut nomor 15, perhatikan di situ ada diagram batang. Jumlah sepeda motor yang telah terjual selama tahun 2013 sampai tahun 2016 adalah sebanyak ya. 2013 ada 500, 2014 ada 900, 2015 ada 800, 2016 ada 1000. Nah, kita jumlahkan 500 untuk 2013 ditambah 900 2014 ditambah 800 untuk 2015 dan ditambah 1000 untuk 2016. Hasilnya adalah 3.200 sepeda. Lanjut pada soal nomor 16. Jumlah kenaikan penjualan tertinggi terjadi pada tahun, ya anak-anak perhatikan, kenaikan tertinggi itu terjadi tahun 2014, yaitu naik 400 sepeda, yaitu dari 500 sepeda pada tahun 2013 penjualannya naik menjadi 900 sepeda pada tahun 2014. 900 dikurangi 500 berarti naiknya adalah 400 sepeda. Lanjut anak-anak, soal nomor 17. Pak Bagas mempunyai akuarium berbentuk kubus dengan panjang sisinya 120 cm.
Jika Pak Bagas hanya ingin mengisi air separuhnya saja, setengahnya saja, berapakah volume air yang harus dimasukkan? Nah, ingat, akuarium Pak Bagas berbentuk kubus. Panjang sisinya 120 cm. Volume kubus itu sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, sisinya 120 cm. Maka ini Pak Bagas mau mengisi akuariumnya itu hanya setengahnya saja. Maka volume airnya nanti juga setengah dari volume kubus. Ya, volume air sama dengan setengah dari volume kubus. Volume air sama dengan setengah dari volume kubus itu sisi kali sisi dikali sisi. Nah, volume air sama dengan setengah dikali 120 dikali 120 dikali 120. Volume air sama dengan setengah dikali 120 dikali 120 dikali 120 berapa? 1.728.000. Maka volume air adalah setengah dikali 1.728.000. Hasilnya 864.000 cm kubik. Anak-anak, 864.000 cm kubik itu sama dengan 864 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik itu juga sama dengan liter. Maka volume air itu juga sama dengan 864 liter. Kalian bisa menjawab dalam bentuk sentimeter kubik, kalian bisa menjawab dalam bentuk desimeter kubik, tapi juga kalian bisa menjawab dalam bentuk liter. Ini 3 jawaban ini benar ya. Kemudian lanjut soal nomor 18. Sebutkan 3 benda di sekitarmu yang berbentuk balok. Benda-benda berbentuk balok diantaranya batu bata, kemudian buku, kasur itu juga berbentuk balok, lemari berbentuk balok, kulkas juga berbentuk balok, dan lain-lain. Lanjut pada soal nomor 19. Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan sebelum menanya langsung. Sebelum menanya langsung, langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya 1. Menyiapkan pertanyaan. Yang kedua, menentukan siapa yang akan ditanya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan alat tulis atau lainnya untuk mencatat hasil dari menanya. Kemudian yang ke-20, hasil nilai penilaian akhir semester kelas 5 pelajaran matematika SD Maju Jaya 1 adalah sebagai berikut. Nah, buatlah tabel dari data yang ada pada soal. Nah, tabelnya seperti ini, Nak. Nilai 60 di situ ada berapa? Coba dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai 60-nya ada 7. Kemudian nilai 70 ada 1, 2, 3. Nilai 70-nya ada 3. Nilai 80 ada 1, 2, 3. 80-nya ada 3 juga ya. Kemudian nilai 90 ada 1, 2, 3. Nilai 90-nya juga ada 3. Sehingga total atau jumlah dari seluruh data ada 16. Nah, demikian anak-anak pembahasan soal yang dapat Pak Dwi sampaikan. Semoga video pendek ini dapat bermanfaat. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.